warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sulastri Badi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Proses Islamisasi di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Nah, sejak zaman prasejarah, penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Nah, sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan dagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Nah, wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Nah, selanjutnya perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional ini antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Yang pada zaman Sriwijaya sendiri, pedagang-pedagang Nusantara ini mengunjungi pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Nah, pada zaman-zaman berikut penduduk kepulauan ini masuk Islam. Nah, bermula dari penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang Muslim itu. Nah, kemudian Palembang di Sumatera, Jawa, makam Fatimah binti Maimun ini di Leran Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi, dan makam-makam Islam di Tremalaya yang berasal dari abad ke-13 ini merupakan bukti dari berkembangnya komunitas Islam, termasuk di pusat kekuasaan Hindu Jawa ketika itu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, teori yang pertama itu teori Mekah. Nah, teori ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Nah, proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah satu ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Nah, Hamka ini adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Nah, dalam hal ini teori Gahan merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Nah, ia malah curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua ada teori Gujarat. Nah, teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Nah, tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah merupakan sarjana dari Belanda. Teori Gujarat ini juga dikembangkan oleh J.P. Mokweta 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Nah, menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat. Nah, teori selanjutnya yaitu teori Persia. Nah, teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari daerah Persia atau Parsi atau yang kini disebut dengan Iran.
Nah, pencetus dari teori ini adalah Hossein Jajadiningrat. Hossein Jajadiningrat yaitu sejarawan asal Banten. Nah, dalam memberikan argumentasinya, Hossein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, kemudian yaitu ada teori Cina. Nah, teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu, khususnya di Pulau Jawa, berasal dari para perantau Cina. Nah, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Nah, pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Nah, bahkan ajaran Islam ini telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Nah, kemudian proses Islami di Indonesia itu terjadi dalam beberapa saluran, yaitu yang pertama ada saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, kemudian yang ketiga saluran dakwah, yang keempat itu saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran seni, dan yang terakhir itu saluran politik. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi proses Islamisasi di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.